Ya, yang di studio ini kita tahan dulu ya, kita akomodir dulu, kita dengarkan dulu bagaimanakah suara dari kuasa hukum pengaju gugatan JHT ke Mahkamah Agung. Ini ada Pak Singgih Tommy Gumilang. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Singgih, jadi apa yang digugat ke MA ini, Pak? Jadi pemberi kuasa memberikan kepercayaan kita untuk melakukan permohonan uji material pasal 5 Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Karena menurut pandangan pemohon ini pasal 5 itu bertentangan dengan pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3, PP nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, dan pasal 6 ayat 1 huruf G dan huruf I Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Pak Singgih, boleh dibacakan Pak Singgih, pasal yang mana Pak Singgih? Pasal 5. Jadi yang kita mohonkan adalah pasal 5 karena menurut pemohon bertentangan dengan pasal 26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 PP nomor 60 tahun 2015. Isinya Mas, langsung disampaikan Mas, bunyi pasalnya Mas. Langsung ke poin intinya aja Mas. Ya. Mas Singgih. Oke. Siap. Jadi gini, intinya adalah pemohon merasa keberatan dengan adanya peraturan pemerintah ini karena pemohon khawatir bila mana beliau masa kerjanya diselesaikan sepihak oleh perusahaan pada usia 53 atau 52, beliau nunggu sampai 56 untuk JHT-nya diambil. Sedangkan JHT sendiri itu adalah semacam tabungan asuransi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang harusnya kembali kepada pekerja 100%, bila mana dia sudah memasuki usia tidak bekerja di perusahaan tersebut atau tidak menjadi buruh. Entah itu entah itu di PHK, entah itu dia beralih menjadi usahawan atau wirausaha. Pak Singgih. JHT itu harus keluar. Ya, tapi kalau kata politisi PKB kan banyak juga di media begitu ya. Kalau keluarnya cepat sekarang itu namanya jaminan hari muda, bukan jaminan hari tua begitu. Bukan. Masalahnya begini, buruh itu pemohon ini melakukan hal itu karena apa? Beliau khawatir umurnya nggak sampai 56. Kalau beliau selesai, kalau meninggal JHT keluar ya Pak Said ya. Iya. Tapi kan belum merasakan. Kalau meninggal JHT keluar. Kalau meninggal dunia JHT-nya cair kok Mas. Ini bukan soal meninggal dunia ini soal dipecat, di PHK. Ini ngerti nggak sih sebenarnya orangnya? Oke, kita dengarkan dulu suaranya. Tapi benar Pak Singgih ini benar. Pak Singgih ini benar menggugat ke Mahkamah Agung. Ya itu ya bagian dari penegakan hukum lah itu ya. Kalau resign tadi yang ditanyakan. Kalau resign gimana nasibnya? Enggak, masalahnya bukan di situ. Kalau saya sih ya melihat ini benar ya. Pak Singgih itu menggugat ke Mahkamah Agung. Jalurnya benar. Tapi kalau saya pasal-pasal yang digugat oleh Pak Singgih ini keliru. Ya, karena kewenangan Mahkamah Agung itu adalah mengadili bila bertentangan dengan undang-undang. Ya. Jadi bukan dengan PP. Dengan PP. Makanya saya bilang. Sampai kalah nanti. Oke, kita dengarkan dulu responnya, Bapak-bapak. Kita tahan dulu ya Pak ya. Silakan Pak Singgih. Ke PT UN aja dulu. Baru melangkah udah dibilang kalah nih Mas Lukman. Saya ya. Mas Singgih. PT UN saja dulu. Gugatlah permen ini ke PT UN kalau memang dianggap bertentangan. Kita kasih tanggapan dulu PP. Bang Lukman. Monggo silakan. Silakan ditanggapi Jadi Pak udah Singgih. salah dari awal beriapain dia orangnya? Kita kasih kesempatan. Kita dengarkan dulu Bapak-bapak. Mas Singgih, monggo Mas. Tenang, kalem. Terima kasih. Jadi begini Bang, karena saya hanya menerima kuasa dari pemohon, ya kan? Pemohon ini merasa resah Bang. Baik. Pemohon ini bagian dari buruh, bagian dari teman-teman buruh. Saya tidak mentelaah apakah beliau bagian dari organ serikat buruh. Cuman beliau secara pekerja pabrik di pabrik besi merasa khawatir dengan adanya kebijakan PHK yang nggak pakai komunikasi. Seandainya beliau di PHK umur 53 seperti tadi saya bicarakan saya ulang, sedangkan JHT
keluar di umur 56, jarak itu mereka bingung usaha atau makan apa. Sedangkan JHT ini adalah kayak tabungan asuransi yang berhak oleh aturan sebelumnya jarak berapa lama baru boleh keluar. Ini sampai 56 ini menurut pemohon ini sangat menindas hak buruh ini, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah sama seperti saya tambahkan. Boleh, Jadi Mas Singgi, sebenarnya ditambahkan Mas Ahmad Nur Hidayat. saya tambahkan ya Mas. Jadi sebenarnya dalam kan persoalannya jangan masuk ke proses tapi ke substansi. Iya. Dan substansinya kita harus membangunnya berdasarkan proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik yang benar itu adalah bicara mengenai dana JHT ini pertama adalah milik siapa? Ini milik pekerja loh. Buruh. Miliknya buruh. Mereka kerja kerasnya mereka kok ini diatur oleh pemerintah. Kalau dana pemerintah sih nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, itu gunanya pemerintah, Pak. Yang dia bilang Gunanya adalah pemerintah jaminan itu mengatur. Bapak-bapak, jangan dua lawan satu dong. Kita tidak terdengar Sebentar jelas dong. nih suaranya nih. Kasih Tenang kesempatan. dulu dong. JHT itu adalah jaminan hari tua, bukan jaminan hari muda. Itu secara filosofi juga salah. Jaminan hari tua yang dimaksudkan adalah memberikan social security buat pekerja untuk masa depannya apabila tidak produktif. Ketika dia misalkan tidak punya pekerjaan atau dia dipaksa untuk mundurkan diri, tidak bekerja lagi, JHT itu merupakan satu-satunya handalan dia. Karena kalau ngarapin JKP itu sedikit. Nah, yang kedua, kalau JHT ini seperti Permenmas nomor 2015 ini sangat tepat. Kenapa? Karena ini akan memacu entrepreneurship. Sekarang negara membutuhkan entrepreneurship. Kalau kita ingin maju, Indonesia Emas itu tercapai, kita butuh jumlah entrepreneurship yang banyak. Dan dana JHT yang besar ini sekaligus gelontongan, itu bisa meningkatkan entrepreneurship kalau pemerintah konsisten. Kenapa nggak didorong ke sana? Ketika Jadi usia ini 56 nanti konsisten. siapa yang nanggung? Ada masalah 56 tahun itu, Ya. Pak. Kasih gelontoran 56. Mereka Kalau nggak produktif. JHT-nya diambil sekarang, Ada dan boleh opportunity diambil cost. sekarang ketika dia usianya Dalam pensiun kebijakan 56 tahun, siapa yang nanggung? 56 tahun sudah ada jaminan pensiun. Oh, itu Enggak. salah Bapak. Usia 56 Jangan tahun, pensiun, gini. JHT ketika Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 keluar, itu belum ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu di Undang-Undang BPJS tahun 2011. Oleh karena itu, semangat Undang-Undang SJSN ketika bicara JHT karena belum ada jaminan pensiun, maka muncullah kalimat diambil umur pensiun, waktu itu 55. Sekarang sudah ada jaminan pensiun di Undang-Undang BPJS. Oleh karena itu kan saya katakan, bedakan antara tabungan sosial yang disebut provident fund dengan jaminan pensiun yang bersifat aktuaris. Kalau dia bersifat aktuaris, harus menunggu sampai usia pensiun, memang nggak boleh diambil. Seluruh dunia itu sepakat. Tapi kalau dia tabungan sosial, karena usia pensiun sudah ada yang mengcover di jaminan pensiun, boleh nggak diambil? Boleh, Itu karena uangnya dia buruh, provident pakai fund buruh, dan ya? itu adalah uangnya buruh. Boleh diambil. Oleh karena itu, Presiden karena terjadi shock ekonomi memerintahkan Menteri Hanif untuk mengeluarkan PP nomor Waktu itu belum ada 40. JKP, Bang. Iya, Waktu itu belum ada JKP. itu tidak kalau mau mengkaitkan Jadi, JKP nanti kita yang Abang diskusinya. bilang buffer. Kalau Ya, ada yang JKP Abang bilang nggak buffer. bisa. JKP ini nilainya kecil, Bang. 45% 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan kedua 25%. Akumulasinya nggak cukup dan itu sampai 6 bulan. Ini semua ini kalau penjelasan JHT subjektif semua adalah ini. akumulasi. Saya bilang di tadi, saya dalam mesti koreksi di yang dalam tadi. di dalam JHT itu karena dia bersifat tabungan sosial di dunia asuransi sosial yang disebut oleh Ibu Menteri itu disebut provident fund. Oke, Apa oke. itu Ya, provident kita sudah fund? tangkap. Boleh diambil sesuai Bang Teddy, kebutuhannya. Kita sudah tangkap. Kenapa tadi saya bikin 3 poin itu? Nah ini kayak begini nih. Semua tuh akhirnya mengatasnamakan, mengikuti keinginan dan pemikiran buruh, walaupun salah, supaya apa? Mendapatkan nama, mendapatkan pujian dan segala macam. Enggak, Bukan, enggak, ini enggak, ternyata. enggak. Buktinya. Anggota benar, saya JHT. 2,2 juta Ya, orang. Saya bilang. Saya itu memperjuangkan bahasa. minimal 2,2 juta orang. Dengar, Anda nggak bahasa. punya anggota, nggak Bahasa. boleh Ya, ngomong begitu. Kalau nggak punya, Gini, kalau gini. punya anggota, boleh. Ketika Katakan kalah berdebat, ada selalu serikat begini buruh yang nih. tidak setuju Ini dengan yang kami. saya kenali. Ada 2,2 Begini dari juta dulu nih. orang Saya tahu. anggota Ya. KSPI Mas Teddy. dengan Ya keluarganya udah. 5 Oke, juta terusin. orang. Terusin. 5 juta orang. Terusin. Bapak-bapak, kita secara bergantian, kita harus jeda dulu di catatan demokrasi. Boleh, Kita boleh. segera kembali sesaat lagi. Tahan dulu.